Haleluya, 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 haleluya. Mari ikutilah aku, sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, panggilan Petrus sangat dramatis. Karena Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas adalah nelayan. Dari kecil sampai dewasa, bisa dikatakan dari kecil sampai tua. Dan ketemu dengan Yesus yang bukan nelayan, tukang kayu. Karena itu ketika Yesus meminta supaya Petrus ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala supaya menangkap ikan, Petrus mengatakan, "Telah sepanjang malam kami bekerja dan tidak dapat apa-apa." Itu artinya sebetulnya kalau mau bahasa lebih keras, Petrus itu mau mengatakan, yang nelayan itu siapa sih? Kami nelayan ini, dan sudah sepanjang malam kami itu kerja, tidak ada ikan. Tetapi Petrus bagus sekali. Dia mengatakan, "Meskipun demikian, karena engkau yang meminta, maka saya akan menebarkan jala." Sebetulnya ya sudah agak setengah frustrasi lah. Ya udahlah, tapi karena kamu minta, ya udah saya tebarkan jala. Dan dia terkejut. Karena ternyata ikannya banyak sekali. Bahkan 2 perahu hampir tenggelam saking banyaknya ikan. Dan menurut Petrus yang nelayan asli, itu tidak biasa. Karena itu dia sadar
bahwa dia berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan. Maka dia bersujud dan menyembah. Pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Itu adalah sikap yang benar dan tepat. Secara kodrati, kalau kita berjumpa dengan yang ilahi, perjumpaan dengan yang ilahi ditandai dengan perasaan tidak pantas. Tidak ada yang pantas di hadapan Tuhan. Dan karena itu Petrus mengerti. Dia berhadapan dengan yang ilahi. Bukan dengan manusia biasa dalam diri Yesus. Bukan tukang kayu lagi. Tetapi Allah dalam diri Yesus. Karena itu dia merasa tidak pantas. Merasa diri berdosa. Perlu kita belajar. Atau mengalami pengalaman perjumpaan dengan Allah. Karena itu yang mengubah hidup kita. Kita bisa bertanya diri, apakah pernah mengalami situasi itu? Situasi ketika saya berjumpa dengan Allah dan merasa bahwa saya tidak pantas. Saya orang berdosa. Saat itulah kita merasa dan yakin itu terjadi perjumpaan dengan Allah. Bukan sekedar percaya terhadap rumusan yang ilahi. Allah itu baik, Allah Maha Besar itu rumusan. Tapi tidak ada perjumpaan. Kalau terjadi perjumpaan, akan terjadi perubahan sikap dalam diri kita. Yang pertama adalah rasa berdosa dan tidak pantas. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Petrus, jangan takut, engkau akan menjadi penjala manusia. Menarik juga bahwa Yesus meminta Petrus untuk ke tempat yang lebih dalam. Karena di situ dipertemukan, sesudah di tempat yang dalam, perjumpaan dengan Tuhan terjadi. Maka kita perlu hidup mendalam kalau ingin bertemu dengan Tuhan. Hidup yang di permukaan superficial tidak menemukan Tuhan di situ. Tuhan tidak ada dalam permukaan. Hidup yang nampak jasmani biasa, tidak. Tetapi di dalam kedalaman hati, disitulah terjadi perjumpaan antara hati manusia dan hati Allah. Roh Kudus bertahta di hati kita. Tidak heran kalau kemudian Maria mengatakan, ia menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Karena di dalam kedalaman hati itu, kita berjumpa dengan Tuhan, bukan di permukaan. Dan hati kita diciptakan oleh Allah. Karena itu hati kita selalu gelisah sebelum berjumpa dengan Tuhan. Itu kata-kata Santo Agustinus. Maka kalau kita ingin mengadakan perjumpaan dan pertobatan dalam hidup kita, tidak ada di level pikiran, tidak ada di level perasaan, tapi di level yang lebih dalam, yaitu hati. Di situ terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan, ada pertobatan yang diawali dengan rasa tidak pantas, dan kemudian menjadi manusia baru, yang hidup berdasarkan roh, bukan lagi berdasarkan pikirannya sendiri. Dan di situ roh Allah yang bisa mengerti kehendak Allah. Dan kadang-kadang dianggap bodoh oleh dunia ini. Maka dalam bacaan yang pertama dikatakan, kalau kita merasa berhikmat di mata dunia, jadikanlah diri kita bodoh. Karena yang berhikmat di mata dunia, di hadapan Tuhan sungguh-sungguh tidak punya arti apa-apa. Maka kita diminta sungguh-sungguh merendahkan diri, masuk di dalam kedalaman, dan di situ berjumpa dengan Tuhan, yang kemudian kita bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh dunia ini. Hanya roh yang bisa memandang dan bertemu dengan roh Allah. Karena itu kita mohon rahmat Tuhan, mohon rahmat iman, supaya kita bisa hidup di dalam kedalaman, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah, dan kemudian kita menjadi manusia baru, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti karya dan bimbingan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Semoga kami mengenali jejak-jejak-Mu dalam hidup kami, terutama dengan melihat ke tempat yang lebih dalam, sehingga kami dapat berjumpa dengan Engkau yang menyembuhkan, yang menghibur dan menyelamatkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.